Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita siapkan diri di pagi hari ini. Sebelum kita masuki dunia kerja kita mau bersaat teduh. Kita baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang luar biasa kami terima hari ini. Terima kasih untuk umur panjang, kesehatan dan kekuatan yang masih bisa kami miliki. Ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini dengan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam. Dan Engkau telah mengaruniakan hari ini untuk kami. Engkau adakan buat kami. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 kita baca. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang saya yakin pasti mengidamkan kehidupan yang aman, tentram, dan tanpa masalah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada hidup tanpa masalah? Nah, terkadang hanya untuk mendapatkan kehidupan yang bebas hambatan, ada anak-anak Tuhan yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Demi mencari harapan dan menghindari penderitaan, mereka meninggalkan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, jadi firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup berpengharapan pada Tuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Rasul Petrus mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Demikian tadi pada 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Nah, sebagai peringatan akan status kita sebagai anak-anak Allah, Rasul Petrus mengingatkan kita supaya kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Amin. Sehingga ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan itu bukanlah sebuah pilihan yang kita bisa pilih, yang kita bisa lakukan atau tidak, melainkan sebuah respons alami
yang sudah seharusnya kita lakukan dalam kehidupan yang berpengharapan kepada Allah. Kalau kita perhatikan perintah yang tercatat di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 16 tadi kemudian dihubungkan oleh kata sebab itu. Kata ini menunjukkan bahwa ini kan dimulai dengan kata sebab itu. Nah, kata ini menunjukkan bahwa nasihat yang dikatakan oleh Petrus pada ayat 13 sampai dengan ayat 16 ini terkait dengan 12 ayat yang sebelumnya, ya kan? Kalau kita baca mulai dari 1 ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua itu salam, lalu nih ayat yang ketiga sampai dengan ayat 12 ini bicara pengharapan, iman dan kasih, ya kan? Berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Jadi, mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat? Jawabannya adalah karena kita sudah mendapat berkat keselamatan yang begitu luar biasa dari Tuhan, suatu pengharapan atas kasih karunia Tuhan. Maka sudah seharusnya kita berpikir, bertindak sebagai anak Tuhan yang taat dan hidup dalam kekudusan. Amin. Nah, seringkali kita menganggap bahwa ketaatan itu seperti jeruji besi yang mengurung atau pasungan yang membelenggu ruang gerak kita, sehingga tidak jarang kita taat kepada Tuhan karena adanya paksaan atau sekedar untuk mengikuti tuntutan dari luar. Namun Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus tidak menginginkan ketaatan yang demikian. Amin. Hidup di dalam ketaatan seharusnya bukan terjadi karena adanya paksaan, melainkan karena kerinduan hati yang dalam, yang lahir dari sebuah kesadaran bahwa kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar, sehingga kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus yang kudus adalah kerinduan yang lahir dari hati yang paling dalam, yang didasari pada kesadaran bahwa kita telah menerima kasih karunia yang luar biasa. Inilah yang menjadi berbeda, menjadi pembeda begitu ya, antara orang Kristen dan orang dunia. Sebab itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Dengan hidup taat dalam kekudusan, kehidupan kita akan memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Allah menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci, sama seperti Bapa yang adalah suci. Terima kasih. Kiranya ketaatan kami bukan ketaatan yang palsu, tapi ketaatan yang lahir dari hati yang paling dalam kesadaran bahwa kami telah menerima kasih karunia yang besar, sehingga ketaatan kami bukan ketaatan karena terpaksa, tetapi ketaatan yang tulus. Kami sangat menyadari bahwa di dunia ini selama kami hidup pasti kami akan mengalami tantangan, masalah, karena tidak ada hidup tanpa masalah. Kami tahu masalah yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia, dan Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Ada mujizat, ada banyak hal yang bisa Engkau kerjakan, lakukan untuk membawa kami hidup berkemenangan. Berkati setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua, dan berkat Tuhan kami raih, janji Tuhan kami raih, dan kami melihat hidup kami hari ini adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan, walaupun tantangan, masalah mewarnai hidup kami. Ada Tuhan
yang selalu hadir dengan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada